Ya, berkas tersebut dikembalikan artinya kan berkas tersebut belum lengkap. Jarang sekali ya ketika yang namanya berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan itu langsung P21. Enggak juga. Penyidik Polda Metro Jaya lah dalam rentang waktu atau tenggang waktu 14 hari setelah mereka menerima P19 itu harus bisa bekerja keras untuk merampungkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Roy Suryo dan dua koleganya, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar kembali lolos dari bidikan penyidik Polda Metro Jaya usai berkas perkaranya dimentahkan Kejaksaan Tinggi DKI dengan dikembalikan berkas perkara oleh Kejaksaan. Kini penyidik Polda Metro Jaya harus bekerja ekstra dalam rentan 14 hari untuk mendalami petunjuk jaksa yang menilai pengembalian berkas dianggap belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Seperti diketahui, Roy Suryo dan kedua koleganya merupakan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Polemik tuduhan ijazah palsu Jokowi sendiri sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Lantas, apa kata pihak Roy Suryo usai berkas perkara penyidik Polda Metro Jaya dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta? Ya, berkas tersebut dikembalikan artinya kan berkas tersebut belum lengkap. Makanya dari awal kami melihat bahwa Polda Metro Jaya terlalu prematur dalam mengirimkan berkas perkara. Dia belum melakukan pemberkasan secara komprehensif, pemeriksaan saksi secara komprehensif gitu, terutama dari saksi meringankan dari kami ya. Dan ahli yang menguntungkan dari kami itu juga belum diperiksa, tapi tiba-tiba udah naik ke ke penuntut umum. Nah, begitu naik ke penuntut umum, berkas tersebut dinyatakan belum lengkap. Belum lengkap itu artinya apa? Artinya berkas tersebut belum memberikan keyakinan dan belum memberikan satu kepercayaan bahwa materi yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, pasal-pasal sebagai data penetapan tersangka itu ternyata belum memenuhi semua syarat untuk kemudian perkara ini dibawa ke pengadilan. Iya, P19 itu kan artinya adalah rincian terkait dengan hasil penelitian berkas perkara. Sebelum P19 kan ada P18. P18 itu kan adalah surat pengantar dari jaksa kepada penyidik bahwa berkas yang dikirimkan itu dinyatakan belum lengkap. Kemudian disusul dengan P19. P19 itu adalah surat di mana semua kekurangan itu diperinci. Ya. Nah, P19 itu bisa karena dua, bisa karena berkasnya secara formil belum memenuhi syarat, atau juga bisa karena material. Jarang sekali ya ketika yang namanya berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan itu langsung P21. Enggak juga. Semuanya, apalagi dengan apa namanya ijazah asli tuduh palsu ini ada mengundang atensi publik yang luar biasa di masyarakat kita gitu kan. Jadi memang harus perlu kehati-hatian pula ya. Jangan sampai ada celah-celah. Karena begini, jaksa nanti adalah sebagai pelapor, perwakilan pelapor nantinya untuk melawan mereka kan melalui pengacara-pengacara mereka nantinya di sana. Dan jaksa ini tidak ingin, jaksa penuntut umum tidak ingin ada celah-celah sekecil apapun celah-celah itu. Usai berkas perkara dikembalikan, kini penyidik mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara, terutama hal material yang bagi kubu Roy Suryo, bukan perkara yang mudah. Setidaknya penyidik Polda Metro Jaya harus kembali memeriksa 130 saksi ahli dan 700 barang bukti yang selama ini diklaimnya untuk mentersangkakan Roy Suryo CS. Kini dengan dikembalikan berkas perkara alias P19, kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Sangaji,
percaya jika kliennya tidak bersalah dalam kasus dugaan ijazah palsu yang kerap disuarakannya. Tidak itu saja, dengan dikembalikannya berkas perkara ini menjadi tamparan keras bagi kubu Jokowi, terutama kuasa hukumnya yang sesumbar akan menggiring Roy Suryo CS ke pengadilan dalam waktu dekat. Dan seperti inilah tanggapan keras kuasa hukum Roy Suryo CS usai kejaksaan mengembalikan berkas perkara Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya lah dalam rentang waktu atau tenggang waktu 14 hari setelah mereka menerima P19 itu harus bisa bekerja keras untuk merampungkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Nah, kita kan nggak tahu dari keterangan 130 saksi itu mana saksi yang perlu didalami keterangannya gitu. Apakah Pak Jokowi? Apakah pihak rektorat? Apakah pihak dekanat? Apakah teman-teman Pak Jokowi? Ya kan? Nah, itu yang perlu didalami. Berarti dari keterangan 130 saksi itu secara dalil bahwa ijazah ini asli, itu berarti belum ditemukan adanya persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Artinya kalau dikatakan, karena ini P19 ini bukan formil loh. P19 ini material. Ini bukan formil. Formil itu misalnya ada surat yang kurang, ada berkas yang kurang, ya, ada administrasi yang kurang, itu formil. Tetapi begitu menyangkut material ini kan berarti peristiwa pidananya, ya. Dan yang diberikan petunjuk ini adalah 3 pondasi utama dalam kekuatan pembuktian, yaitu saksi, ahli, dan barang bukti. Dan ingat, berdasarkan pasal 239 KUHP yang baru, barang bukti itu sudah menjadi alat bukti, bagian dari kekuatan pembuktian. Artinya ada 3 pondasi kekuatan pembuktian yang diberikan catatan oleh jaksa penuntut umum. Kalau hanya sekedar saksi sih oke, atau kalau hanya ahli oke, atau kalau hanya perlu lagi tambahan barang bukti oke. Tetapi ini 3 saksinya belum meyakinkan, ahlinya belum meyakinkan, dan barang buktinya belum cukup. Ini sudah 700 barang bukti loh, perlu lagi berapa ratus barang bukti lagi gitu loh. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kalau melihat ini berdasarkan pengalaman kami ya, melihat berkas baru limpah, mungkin nanti sekitar beberapa minggu ini akan tektok dulu, kecuali langsung lengkap. Kalau langsung lengkap bisa langsung tahap 2 P21. Tapi biasanya sih ada petunjuk dari jaksa dulu, mungkin sekali 2 kali biasanya pengalaman kami. Jadi mungkin 1-2 bulan ini lah mungkin. Tapi kan ntar ada lebaran juga, jadi mungkin ya bisa jadi sebelum lebaran atau mungkin setelah lebaran. Dengan dikembalikannya berkas perkara, Abdul Ghafur Sangaji bertambah yakin jika status tersangka dan upaya menggiring kliennya ke meja persidangan merupakan sesuatu yang terkesan dipaksakan. Berangkat dari asumsi itu, maka bukan tidak mungkin status tersangka yang kini ditetapkan pada Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar harus segera dicabut atau dibatalkan karena kurangnya cukup bukti. Kini, Polda Metro Jaya mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi materi berkas perkara sebelum kembali mengajukannya ke Jaksa Tinggi BKI. Lantas, apa tanggapan pihak Jokowi usai berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan? Makanya menurut kami ya ini tanda-tanda bahwa perkara ini memang belum layak untuk disidangkan, sehingga dasar penetapan tersangka itu patut juga untuk dipertanyakan gitu. Dengan status tersangka itu sudah jelas ada dugaan kejahatan di situ, ya. Tidak pernah ada namanya tersangka itu langsung bahwa itu tidak perkosaan, tidak ada itu. Yang jelas saya kembalikan kayak tadi, ya kalau dia memframing bahwa itu tidak lengkap dan sebagainya, gampang saja. 700 alat bukti itu apa tidak melengkapi untuk itu? Yang dipertanyakan poinnya adalah saksi ahli mereka sama, ya kan, saksi identitas mereka itu aja ditunggu oleh kejaksaan gitu untuk segera dilengkapi gitu kan, itu aja sebetulnya. Saya katakan bahwa ini mungkin sependek pengetahuan saya dan sependek pengalaman saya dalam bidang hukum, ini mungkin salah satu perkara yang harus disidik dengan melibatkan 130 saksi. Kita ingat dulu kasusnya Verdi Sambo, pembunuhan berencana yang begitu rumit, yang melibatkan konspirasi internal Polri, di mana ada oknum-oknum yang berusaha untuk melindungi Verdi Sambo, tapi kemudian akhirnya terbongkar, tapi saksinya nggak sampai ratusan saksi.
Nah ini kita ingin membuktikan satu ijazah yang menurut Mas Roy ijazah palsu, menurut Bang Rismon ijazah palsu itu kok sampai 130 saksi gitu. Dan begitu didalami oleh jaksa lagi 130 saksi ternyata masih ada yang belum berkualitas. Itu inti daripada P19. Pada dasarnya posisi kita itu adalah menunggu ya bagaimana proses ini berjalan ya sesuai dengan realnya, dan kita menunggu nanti di pengadilan. Kabar dikembalikannya berkas perkara alias P21 membuat kubu Roy Suryo sedikit lega, setidaknya untuk menyiapkan agenda selanjutnya yang dijadwalkan menghadirkan saksi ahli tambahan untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, pemeriksaan saksi ahli dari kubu Roy Suryo terus dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, sebagaimana permintaan dari Roy Suryo CS sendiri. Sebelumnya, Roy Suryo CS menghadirkan Rocky Gerung sebagai salah satu saksi ahli yang turut dimintai keahliannya. Lantas, siapa lagi saksi ahli yang akan dihadirkan Roy Suryo CS dalam waktu dekat ini? Akankah saksi ahli kali ini juga dapat menjauhkan Roy Suryo dari jerat hukum yang disangkakannya? Agenda selanjutnya adalah kami akan fokus kepada pemeriksaan ahli, karena memang sudah ada 7 atau 8 ahli yang diperiksa gitu ya, Mbak. Kemudian berikutnya lagi adalah kami akan fokus juga kepada saksi-saksi tambahan, ya kan? Dan dalam tenggang waktu 14 hari ke depan, setelah 14 hari setelah penyidik menerima P19, itu kan berarti dia harus mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Dan kita nggak tahu apakah nanti jaksa tetap menyatakan belum lengkap ataukah sudah lengkap, ya kita akan lihat nanti proses hukum selanjutnya gitu. Sementara itu, konflik Roy Suryo CS dengan Egy Sujana dan kuasa hukumnya, Elida Neti, belakangan ini masih memanas. Jika Roy Suryo sebelumnya telah dilaporkan oleh Egy Sujana, kini giliran Roy Suryo yang berencana melaporkan balik mantan rekan satu barisannya itu. Aksi saling lapor antara kubu Roy Suryo dan Egy Sujana sempat menghebohkan publik. Dua kelompok yang dulu bersekutu untuk menyerang ijazah Jokowi, kini justru berseteru hingga berujung saling lapor. Lantas, seperti apa perkembangan terbaru laporan Roy Suryo CS terhadap Egy Sujana? Kalau terkait dengan laporan terhadap pihak-pihak lain dari Mas Roy, memang sejauh ini masih dalam tahapan kajian gitu. Memang ada rencana untuk melaporkan gitu ya. Tetapi laporan itu kan belum dikonkretkan gitu loh dalam bentuk kita datangi Polda Metro Jaya untuk buka LP gitu ya. Karena kami masih melihat perkembangan ke depan gitu ya. Apalagi laporan dari Bang ES, DHL kepada Bang Kozi, Bang Aka dan kemudian Mas Roy, itu kan delik aduan absolut, ya kan? Kami masih wait and see melihat apakah dalam waktu dekat akan dicabut nggak laporannya oleh Bang ES dan DHL. Nah, itu juga kami masih menunggu dan masih mengamati perkembangan ke depan gitu ya. Karena memang sudah ada sinyal-sinyal dari pihaknya mereka bahwa ini tidak perlu didramatisir, ini tidak perlu lagi diperpanjang gitu ya. Cukup kita fokus kepada apa yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu membongkar ijazah yang diduga palsu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.